Penyakit demam berdarah dengue atau dikenal dengan DBD masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia. Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas dan kepadatan penduduk. Masalah kesehatan ini paling rentan menyerang anak-anak yang masih berusia di bawah 15 tahun. Lalu apakah Mam sudah mengetahui apa saja gejala DBD pada anak yang perlu diwaspadai? Apa penyebab demam berdarah? Bagaimana cara penularannya? Dan bagaimana pengobatan serta pencegahan penyakit DBD? Yuk simak video ini sampai selesai untuk mengetahui informasi seputar DBD. Sebelum lanjut ke videonya, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan juga share channel ini, agar kami semakin semangat untuk membuat konten edukasi kesehatan anak, dan bisa semakin berkembang menjadi lebih baik. Penyakit DBD adalah penyakit infeksi akut yang disebabkan oleh virus dengue, suatu virus yang termasuk dalam marga atau genus Flavivirus dari famili Flaviridae. Sebenarnya bila seseorang terinfeksi virus dengue tidak selamanya akan menjadi DBD. Manifestasi infeksi virus dengue bervariasi dengan spektrum yang luas, mulai dari infeksi tanpa gejala, asimptomatik, demam yang tidak khas, demam dengue dengan atau tanpa disertai perdarahan, demam berdarah dengue, sampai keadaan yang paling berat yang dapat menyebabkan kematian, yaitu sindrom shock dengue, SSD atau DSS. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk betina yang dalam tubuhnya terdapat virus dengue. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor utama untuk penularan penyakit dengue. Nyamuk lain yang lebih jarang adalah Aedes albopictus dan yang sangat jarang adalah Aedes polynesinsis dan Aedes tubularis. Sifat-sifat nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut. Nyamuk betina menggigit manusia atau antropofilik dengan menghisap darah untuk mematangkan telur dalam tubuhnya. Umumnya menggigit pada siang hari, dari pagi sampai petang, dan pada satu waktu senang menggigit berulang-ulang sekaligus kepada banyak orang. Ini alasan di satu tempat dapat terjadi banyak orang yang terkena DBD. Bagaimana cara penularannya? Nyamuk betina dapat terinfeksi virus dengue sewaktu dia menghisap darah dari pasien dengue fase demam pada saat darahnya banyak mengandung virus, yaitu 2 hari sebelum sampai 5 hari sesudah demam timbul. Nyamuk bersifat infektif dalam 8-12 hari sesudah menghisap darah. Masa inkubasi ekstrinsik dan bisa tetap infektif selama hidupnya. Selama masa ini virus berkembang biak pada saluran pencernaan dan akhirnya bisa sampai di kelenjar ludah. Pada saat nyamuk tersebut menggigit orang lain yang sehat, dia akan mengeluarkan cairan ludahnya ke dalam luka gigitan sehingga orang tersebut akan tertular virus dengue. Masa inkubasi penyakit ini 3-14 hari, paling sering 4 hingga 7 hari, dan setelah itu akan mulai timbul gejala-gejala penyakit. Bagaimana gejala penyakit DBD? Pertama, fase demam ditandai dengan demam yang mendadak tinggi, terus-menerus, disertai nyeri kepala, nyeri otot seluruh badan, nyeri sendi, kemerahan pada kulit, khususnya kulit wajah atau flushing. Gejala lain seperti nafsu makan berkurang, mual, dan muntah sering ditemukan. Pada fase ini sulit dibedakan dengan penyakit bukan dengue maupun antara penyakit dengue berat dan yang tidak berat. Bila diperiksa laboratorium darah, biasanya ada penurunan jumlah sel darah putih. Dan pada awal jumlah trombosit dan nilai hematokrit atau kekentalan darah seringkali masih dalam batas normal. Fase ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari. Kedua, fase kritis biasanya terjadi paling sering pada hari ke-4 hingga 6. Dapat terjadi lebih awal pada hari ke-3 atau lebih lambat pada hari ke-7, sejak dari mulai sakit demam. Pada fase ini terjadi peningkatan permeabilitas pembuluh darah kapiler sehingga akan terjadi perembesan plasma, sehingga darah menjadi kental. Dan apabila tidak mendapat terapi cairan yang memadai dapat menyebabkan syok sampai kematian. Sering disertai tanda bahaya berupa muntah yang terus-menerus, nyeri perut, perdarahan pada kulit, dari hidung, gusi, sampai terjadi muntah darah dan buang air besar berdarah. Pada fase ini juga dapat ditemukan badan dingin, terutama pada ujung lengan dan kaki. Sebagai tanda syok, tampak lemas, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Pada pemeriksaan darah dapat ditemukan penurunan jumlah trombosit yang disertai peningkatan nilai hematokrit yang nyata. Fase ini terjadi pada saat suhu tubuh mulai mengalami penurunan sampai mendekati batas normal. Hal ini yang sering menyebabkan terlambatnya orang berobat karena menganggap bila suhu tubuh mulai turun berarti penyakit akan mengalami penyembuhan.
Pada pasien yang tidak mengalami peningkatan permeabilitas kapiler, akan menunjukkan perbaikan klinis menuju kesembuhan. Ketiga, fase pemulihan biasanya berlangsung pada hari ke-7, dalam waktu 48 sampai dengan 72 jam, yang ditandai oleh perbaikan keadaan umum, nafsu makan pulih, anak tampak lebih ceria, dan pengeluaran air kemih, diuresis, cukup atau lebih banyak dari biasanya. Pada pemeriksaan laboratorium darah, nilai hematokrit akan mengalami penurunan sampai stabil dalam rentang normal dan disertai peningkatan jumlah trombosit secara cepat menuju nilai normal. Bagaimana pengobatan penyakit DBD? Sampai saat ini belum ada obat antivirus yang spesifik untuk penyakit ini. Pengobatan yang utama adalah mempertahankan keseimbangan cairan dengan pemberian cairan yang cukup, tidak kurang maupun berlebihan. Jenis, jumlah, dan cara pemberian berdasar atas fase penyakit, keadaan klinis, dan atas panduan nilai hematokrit. Apabila tidak ada muntah dan masih mau minum, pada fase demam masih boleh dirawat di rumah dengan pemberian cairan atau minum dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Pengobatan lain berupa simptomatik, khususnya pemberian obat antipiretik atau penurun demam. Obat yang direkomendasikan adalah obat yang mengandung paracetamol, sedangkan asetosal dilarang penggunaannya dan ibuprofen tidak direkomendasikan. Keberhasilan pengobatan sangat dipengaruhi oleh diagnosis dini dan pemantauan keadaan klinis serta pemberian cairan yang tepat. Bagaimana pencegahan penyakit DBD? Masyarakat perlu mewaspadai dan mengantisipasi serangan penyakit DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan supaya dapat menghilangkan sarang atau tempat perindukan nyamuk. Saat ini pencegahan DBD yang paling efektif dan efisien adalah kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dengan cara 3M+, yaitu menguras, adalah membersihkan tempat yang sering dijadikan tempat penampungan air seperti bak mandi, tempat penampungan air minum, penampung air lemari es, tempat minum burung, vas bunga, dan lain-lain sekurang-kurangnya 7 hari sekali. Menutup yaitu menutup rapat-rapat tempat-tempat penampungan air seperti drum, toren air, dan sebagainya. Memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang bekas yang memiliki potensi untuk jadi tempat perkembangbiakan nyamuk atau kalau tidak memungkinkan dibuang dengan cara menguburnya. Adapun yang dimaksud dengan plus adalah segala bentuk kegiatan pencegahan seperti menggunakan kelambu saat tidur, mengatur cahaya dan ventilasi dalam rumah, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah, mengoleskan obat anti nyamuk pada daerah kulit terbuka, kecuali muka, menggunakan obat nyamuk atau anti nyamuk, menaburkan bubuk larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, serta memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk dan lain-lain. Bagaimana Mams? Apakah informasi ini bermanfaat? Jika Mams suka video ini, Mams bisa bantu untuk like, subscribe, dan share video ini untuk terus mendukung dan membuat kami tambah semangat lagi dalam memberikan informasi seputar kesehatan anak. Dan juga tentunya dengan dukungan Mams kami berharap bisa menjadi lebih baik dan berkembang. Salam sehat untuk Mams dan keluarga.